Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu Ibu berharap kabar kita baik semua. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai belajar matematika di kelas 7. Kelas yang baru dan jenjang yang baru bagi kalian. Untuk pertama kalinya kalian belajar matematika di jenjang sekolah menengah pertama. Anak-anak sekalian, ada 10 materi pembelajaran yang akan kita pelajari dan harus kalian ikuti untuk di kelas 7 ini. Yang pertama adalah bilangan bulat, yang kedua bilangan pecahan, yang ketiga himpunan, yang keempat operasi hitung bentuk aljabar, yang kelima persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, yang keenam perbandingan, yang ketujuh aritmatika sosial, yang kedelapan bangun datar, yang kesembilan hubungan antar sudut, dan yang ke-10 adalah statistika. Nah, sekarang berbicara tentang bilangan. Apa itu bilangan? Kalian mungkin sering mendengar, bahkan sudah mempelajari pengertian daripada bilangan. Bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Angka itu kita tahu ada angka 1, 2, 3, 0, min 1, min 2, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini tentang bilangan bulat, kita mengingat kembali jenis-jenis bilangan. Di sini ada yang disebut dengan bilangan asli atau natural number, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah atau full number, mulai dari angka 0. Ditambah dengan bilangan asli 1, 2, 3 menjadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat mulai dari tak terhingga sampai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian ada bilangan rasional, yaitu semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal yang bisa menjadi pecahan. Nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi di pembelajaran tentang bilangan pecahan. Ada bilangan pecahan biasa, ada bilangan pecahan desimal, ada bilangan pecahan dalam persen, dan lain-lain. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional itu terdiri dari bilangan yang tidak berujung, desimal yang tidak bisa diubah ke pecahan, dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akar. Contohnya 0,123456789 dan seterusnya hingga ke belakangnya. Kemudian akar 5. Kemudian pi, ini contoh dari bilangan irasional. Kemudian bilangan real atau bilangan nyata, yaitu semua bilangan yang sudah disebutkan di atas tadi, mulai dari bilangan cacah tadi ya. Kemudian ada lagi namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu bilangan apa? Bilangan yang tidak terbayangkan, yaitu akarnya negatif, contohnya akar min 1. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah campuran dari bilangan real dan bilangan imajiner. Namanya juga kompleks, berarti semua masuk di dalamnya. Baik, sekarang kita belajar tentang bilangan bulat. Di garis bilangan, ini ada garis bilangan. SD kita sudah belajar tentang garis bilangan. Di garis bilangan ini ada yang termasuk di sini sebagai bilangan asli tadi. Itu dimulai dari
Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti di garis bilangan ini 1, 2, 3 terus ke kanan. Ini disebut dengan bilangan asli. Kemudian bilangan cacah, kalau kita lihat pada garis bilangan ini adalah mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tak terhingga ke sebelah kanan garis bilangan. Kemudian bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari, kalau dalam garis bilangan ini, bilangan 0, di sebelah kiri 0, min 1, min 2, min 3, min 4, ini namanya juga bilangan bulat, tetapi bilangan bulat negatif. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ini disebut juga bilangan bulat. Itu secara spesifik adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Paham ya anak-anak ya? Berikut. Bilangan bulat. Kenapa kita belajar bilangan bulat? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang bisa kita terapkan dengan menggunakan bilangan bulat. Atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep bilangan bulat. Contohnya dalam bidang kedokteran, atau dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dalam bidang sosial, kemiliteran, dan lain-lain. Kita temukan bilangan. Hampir di semua aspek dalam kehidupan kita bertemu dengan bilangan bulat. Contoh saja misalnya, suhu udara atau suhu tubuh ini pada bidang kedokteran, kesehatan. Kemudian kedalaman air laut. Nah, bagian IPA ini, kemudian tinggi rendahnya permukaan tanah, kemudian juga tentang tinggi rendahnya, tenggelamnya kapal selam, dan sebagainya. Itu semua berhubungan dengan bilangan bulat. Ini contoh ya. Nanti secara spesifik kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan atau menerapkan konsep bilangan bulat. Baik, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pernah lihat termometer? Nah, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Bisa termometer badan berarti mengukur suhu badan. Ada termometer udara untuk mengukur suhu udara ya, atau keadaan di sekitar. Nah, di termometer itu biasanya untuk yang mengukur suhu keadaan suatu tempat itu biasanya termometernya ada bilangan 0, kemudian ada bilangan negatif ke bawah dan ada bilangan positifnya ke atas. Ya. Misalnya dengan mengukur suhu dengan termometer kita biasanya berskala Celcius. Titik didih air berapa ketika air mendidih? Itu adalah 100 derajat Celcius kalau sudah air mendidih. Dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius, itu ketika air membeku menjadi bongkahan es. Nah, untuk suhu di bawah titik beku air, maka skala termometer diperpanjang ke bawah. Jadi suhu 5 derajat Celcius di bawah 0 ditulis min 5. Dan dibaca 5 derajat Celcius di bawah 0. Untuk suhu di atas 0, di termometer ini, tidak ada tulisan tambah atau tanda positifnya. Hingga suhu 32 derajat di atas 0 cukup ditulis 32 derajat Celcius. Paham ya? Kalau dia di bawah 0 derajat, maka harus ada tanda min di depannya. Tetapi ketika dia di atas 0, berarti dia positif. Ya, di atas 0. Tapi dia tidak perlu ditulis tanda positif atau tanda tambahnya. Cukup 32 derajat. Nah, sekarang kita melihat gambar di sini. Ada gambar permukaan laut. Di bawah permukaan laut itu ada berenang ikan-ikan. Kemudian di atas permukaan laut juga terbang burung-burung. Nah, kita ibaratkan saja permukaan laut ini sebagai titik 0. Kemudian di sini di atas permukaan laut ada terbang burung camar setinggi 3 meter. Berarti dia 3 meter di atas permukaan laut, positif.
Kemudian ada burung pelikan. Burung pelikan ini terbang di atas permukaan laut sejauh 4 meter, setinggi 4 meter. Berarti dia 4 meter di atas permukaan laut. Berarti posisi 4 meter. Kemudian kita lihat ke bawah laut lagi. Di bawah permukaan laut itu ada ikan badut. Ikan badut berenang di bawah permukaan laut sejauh 2 meter. Berarti karena dia di bawah 0, karena permukaan laut ini titik 0, maka ikan badut ini berada di -2 meter. Kemudian ikan kepe monyong. Nah, di sini ada ikan kepe monyong, dia berenang di 3 meter di bawah permukaan laut. Maka dia -3 karena dia berada di bawah. Kemudian ikan botana biru, dia berenang 4 meter di bawah permukaan laut. Berarti dia negatif, -4. Paham ya? Ini yang disebut dengan bilangan bulat itu titik 0, ke atasnya positif, ke bawahnya negatif. Atau kalau dalam garis bilangan yang kita lihat tadi, yang ini tadi, ya. Nah, kalau pada garis bilangan yang kita lihat ini tadi, semakin ke kiri dia negatif, ke kanan dia positif. Kalau pada termometer, dia ke bawah itu negatif, di atas 0 dia positif. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bilangan bulat dari garis bilangan. Kita kembali ke garis bilangan lagi. Pada bilangan bulat -5 sampai dengan 3, kelompokkan mana bilangan positif dan mana bilangan negatif. Setelah di sini dari angka -5 sampai ke 3. Berarti yang positifnya berapa? Dari -5. Berarti -5-nya masuk ya. Dari -5 berikut ke -4, -3, -2, -1, 0. Kemudian sampai -1 ya yang negatifnya. Angka 0 ini dia tidak termasuk bilangan bulat negatif, dia juga tidak termasuk bilangan bulat positif. Ingat, angka 0 atau bilangan 0 ini adalah bilangan netral, tapi dia masuk ke dalam bilangan bulat, ya. Kemudian bilangan bulat positifnya berapa? 1, 2, 3, karena dari -5 sampai dengan 3. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Pada garis bilangan, kalau tadi kita melihat ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Pada garis bilangan, bilangan yang lebih besar itu selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Maksudnya bukan besar badannya ya, tapi bilangan yang nilainya lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang nilainya lebih kecil. Kita lihat di sini, semakin ke kanan artinya bilangan itu semakin besar nilainya. Angka 1 ini atau bilangan 1 ini nilainya lebih besar dari 0. Bilangan 2, dia lebih besar nilainya dari 1 dan dari 0. Bilangan 4 lebih besar nilainya dari 3, 2, 1, 0. Pokoknya kalau dia semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin. Sekarang kita lihat 3 dengan 2. Yang mana yang lebih besar nilainya? Kita pakai tanda simbol lebih besar atau lebih kecil. Ingat, kalau lebih besar itu B gini ya. Kemudian kita tarik garis, nah jadi B. Supaya mengingatnya, tidak lupa mana yang simbolnya lebih besar, mana simbolnya lebih kecil. Nah kalau yang ini, kita tarik tulis sini K, apa garis menjadi K kecil. Kamu kalau tulis ke sini kan ada artinya D. Berarti garis ke di sini di depannya menjadi besar. Kemudian ini kecil. Itu untuk mengingat simbol dari tanda lebih besar atau lebih kecil. Berarti 3 dengan 2 itu 3 lebih besar nilainya dari 2. Berarti seperti ini tandanya ya. Ini tadi.
Baik, kita lihat lagi yang berikutnya. Kemudian min 2 dengan min 3. Kita lihat min 2 dengan min 3. Mana yang lebih besar nilainya? Tadi kalian harus ingat bahwa semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan garis bilangan nilainya semakin besar. Maka min 2 dengan min 3, yang mana yang lebih besar nilainya? Pastilah min 2. Karena min 2 berada di kanan dari min 3. Ya. Jadi min 2 lebih besar dari min 3. 2 dengan 3 berarti 2 lebih kecil dari 3. Kalau dibalik lagi yang ini tadi min 3 dengan min 2 berarti min 3 kurang dari min 2. Min 2 lebih dari min 3. Jadi kalimatnya itu tidak lagi lebih besar atau lebih kecil. Tapi supaya pemahaman kita lebih jelas, kita gunakan 2 kurang dari 3. 3 lebih dari 2. Ya. Baik, sudah paham ya? Jadi ingat semakin ke kanan, nilai angka-angka pada garis bilangan semakin besar nilainya. Semakin ke kiri, akan semakin kecil. Pada garis bilangan, bilangannya lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita langsung ke operasi hitung bilangan bulat. Ada 4 operasi hitung bilangan bulat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita lanjutkan dengan penjumlahan bilangan bulat. Apa itu penjumlahan bilangan bulat? Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Ya, itu pengertiannya. Sekarang kita lihat di sini. Contohnya, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapat hadiah sebanyak 5 boneka lagi. Berarti 3 ditambah 5. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kalau kita tulis di garis bilangan, tadi mulai dari angka 3 ya. Ada 3 boneka Mia. Kemudian mendapatkan lagi 5 boneka. Berarti dari 3 ini kita tambahkan 5. 4, 1 ya. Dari 3 kita loncat ke 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? Ketemunya di titik 8. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Karena dia positif semua berarti dia bergerak ke kanan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau penjumlahannya itu tidak hanya positif semua. Ada yang negatif. Ya. Kalau dia semua positif nggak menjadi masalah. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian 3 ditambah 3 sama dengan 6. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Karena bagaimana kalau bilangannya ada yang negatif? Karena kita ingat bilangan bulat tadi ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang seperti contoh ini. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, dari mana ini dapatnya? Kita lihat. Min 2, kita beranjak dulu dari min 2 ya. Kita mulai startnya dari min 2. Min 2 ditambah 3, 3-nya ini positif karena tidak ada angka negatif. Makanya min 2 berarti dia bergerak ke arah kanan. Karena dia positif tambah 3. Jadi dari min 2 kita bergerak ya, sejauh 3 langkah ke arah kanan. 1 langkah ke min 1. 2 langkah ke 0. Langkah berikutnya lagi, langkah ketiga ke angka 1. Berarti 3 kali ketemu di mana? Di titik 1. Berarti min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Demikian juga untuk contoh yang kedua. Min 2 ditambah min 3. Berarti kita mulai dari startnya atau awalnya dari angka min 2. Min 2 ditambah min 3 berarti min. Kalau
Ibu katakan tadi kalau dia ditambah dengan min lagi berarti dia bergerak ke arah mana? Ke arah kiri, tidak lagi ke arah kanan. Kalau yang contoh pertama tadi adalah ke arah kanan. Sekarang ini ke arah kiri. Kita lihat. Dari min 2 bergerak ke kiri sejauh 3 kali. 1, 2, 3. Ketemunya di mana? Di min 5. Berarti min 2 ditambah min 3 sama min 5. Itu konsep menggunakan garis bilangan. Tapi ibu juga punya cara lain yang lebih mudah. Ada juga cara lain yang bisa kalian gunakan, misalnya sistem utang. Ini ya. Supaya memudahkan, misalnya kalian tidak harus membuat garis bilangan, tapi juga bisa dengan sistem utang. Nah, seperti ini misalnya min 2 tambah 3. Kamu anggap saja min ini adalah utang. Kamu punya utang 2 pensil, ya. Kemudian besoknya kamu bayar utangmu itu dengan temanmu pensil yang 2 tadi. Kamu bawa pensil 3. Sekarang lunas enggak utangmu? Lunas ya? Masih ada enggak pensilmu ketika kamu membayar 2 pensil kepada temanmu yang kamu berutang tadi? Kamu berutang 2 pensil dengan temanmu, kemudian besoknya kamu kembalikan 2, kamu bawa 3, kamu kembalikan 2, lunas utangmu berarti masih ada sisa 1 pensil. Dan 1 pensil itu bukan utang ya, tapi milikmu. Paham? Sekarang sistem yang kedua, pakai utang tadi kita lihat soal yang kedua. Kamu punya utang 2 pensil. Terus kamu nambah lagi utangmu 3 ya. Kamu punya utang 2, kamu tambah lagi utangmu 3. Berapa utangmu semua? Jadi 5. Kalau yang ini tadi malah lunas ya, masih ada 1 positif. Kalau ini bertambah utangnya menjadi 5. Karena utang dia menjadi min. Nah, itu cara yang lebih sederhana. Bisa kami gunakan cara yang mana ya? Baik, lanjut. Ini contoh soal. Kalau 2 ditambah 6 tanpa menggunakan garis bilangan kita tahu semua ya. Pasti hasilnya adalah 2 tambah 4 hasilnya 6. Sekarang bagaimana kalau 2 ditambah min 4? Berarti 2, kita mulai startnya dari 2. 4 langkah ke kiri karena dia ditambah min 4. 1, 2, 3, 4. Nah, stopnya di angka min 2. Kalau pakai sistem utang gimana? Kamu punya pensil 2. Ini pensilmu, ini bukan utang ini. Kemudian kamu min 4 ini. Lunas dah utangmu. Seperti contoh yang di bawah ini juga sama. Kalau min 2 tambah 4 gimana? Kita mulai dari startnya dari min 2. Min 2 karena dia tambah 4, 4-nya positif, berarti dia bergerak ke arah kanan. Min 2 min 1, 0, 1, 2, 4 langkah berarti stopnya di angka 2. Nah, kalau sistem utang gimana? Kamu punya utang 2, kamu bayar dengan 4 pensilmu, utangmu 2 pensil, kamu bayar dengan 4 pensilmu. Lunas enggak utangnya? Lunas. Bahkan ada sisa pensilmu 2. Dan itu bukan utang, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soal nomor 4? Min 2 ditambah min 4. Berarti kita pakai garis bilangan ya. Kita punya utang 2, min 2. Kemudian dari sini kita startnya. Karena dia ditambah min 4 berarti bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Di mana stopnya? Di angka min 6. Berarti min 2 ditambah min 4 sama dengan. Kalau pakai sistem utang gimana? Punya utang 2, nambah lagi utangmu 4 menjadi utangmu 6. Utang apa? Min. Berarti min 6. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan lagi dengan pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan bilangan bulat. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan. Ingat ya, pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. 4 dikurang 2, nggak masalah. Hasilnya adalah 2. Tahu kan semua? Tapi sebenarnya bagaimana mencarinya? Sama saja dengan 4 kita lakukan menjadi operasi penjumlahan ditambah dengan lawan angka 2 ini, min 2.
4 ditambah lawan dari 2 adalah min 2. 4 ditambah min 2. Hasilnya adalah 2. Ya. Kemudian ini, min 5 dikurang min 2. Berarti bagaimana cara kita mencarinya? Min 5, kita ubah operasi pengurangannya menjadi penjumlahan. Min 5 ditambah, kemudian min 2-nya ini tadi, lawannya adalah 2. Berarti min 5 ditambah 2. Min 5 tambah 2 berapa? Punya utang 5, bayar 2, hasilnya sama dengan min 3. Oke. Sekarang ini seperti ada sebuah soal cerita. Dia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena senang sekali hatinya, dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Lia sekarang? 6 dikurang 2. Ya, kalau secara biasa kalian bisa langsung jawab ya. 6 dikurang 2, 4. Bagaimana kalau sistem kita ubah? Tadi pengurangan adalah kebalikan dari menjumlahkan lawan dari bilangan pengurangnya. Berarti 6 ditambah ini operasi pengurangan kita ubah menjadi operasi tambah. Kemudian 2 ini positif tadi kita ubah menjadi negatif. 6 ditambah min 2. Dari sini mudah kan? Punya pensil 6, kamu bayar utang 2 pensil, berarti masih ada sisa pensilmu. Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Ini contoh latihan soalnya untuk pengurangan. Jadi sebenarnya mudah saja pengurangan itu. 2 dikurang 4. Kalau 4 kurang 2, 2 kan? Mudah. Sekarang 2 kurang 4. Berarti operasi pengurangan ini kita ubah ke bentuk jumlahan. Di sini 4 ini kita ubah menjadi min 4 lawannya tadi. Ya, berarti 2 ditambah min 4, punya min 2. Punya utang 4, bayar 2. Demikian seterusnya dengan yang lain. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang ada sifat-sifat operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Ada sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif dalam penjumlahan? Secara umum sifat komutatif itu adalah jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 2 ditambah 3 kalau kita balik menjadi 3 tambah 2 sama ada hasilnya? Sama, yaitu 5. Jadi pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Sekarang pada pengurangan berlaku enggak? Kita lihat. A kurang B apa sama dengan B kurang A? Ini sifat komutatif. Ingat ya. Contohnya 2 kurang 3 berapa? Min 1. Ya. 2 dikurang 3 min 1. 3 kurang 2, 1. Berarti tidak sama. Berarti tidak berlaku sifat komutatif pada. Baik, sekarang kita lihat sifat asosiatif. Dalam penjumlahan apakah berlaku atau tidak? Sifat asosiatif itu jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku. Dalam kurung A tambah B, tutup kurung ditambah C, apakah sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C tutup kurung? Artinya kurungnya dipindahkan ya. Artinya mereka berpindah, yang dalam kurung itu berpindah. Sekarang kita lihat, 2 ditambah 3, di dalam kurung ditambah 4. Apa sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 dalam kurung? Ingat, kalau ada angka di dalam kurung atau ada bilangan di dalam kurung, maka kamu harus mengerjakan di dalam kurung dulu. Ya, itu adalah syarat untuk penjumlahan, perkalian, bilangan bulat, pengurangan juga pembagiannya. Kerjakan yang di dalam kurung. Sekarang dalam kurungnya adalah 2 tambah 3, 5. 5 ditambah 4, 9. Sekarang kalau pindahkan, jadi 3 dan 4 yang dalam kurung, 2-nya dikeluarkan. 2 ditambah 3 tambah 4 dulu kerjakan jadi 7 ditambah 2. Berlaku ya sifat asosiatif pada penjumlahan. Sekarang apakah sifat asosiatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Ternyata tidak ya. Tidak berlaku karena sifat komutatif saja dia tidak berlaku apalagi sifat asosiatif. Nah, sekarang ini ada contoh soal. Kita coba kerjakan. Di sini 2 min 3 ditambah 4 ditambah min 1. Bagaimana mengerjakannya ini ya? 2
Duh Bu, panjang sekali ini, dari mana saya memulainya? Karena di sini ada tanda tambah, tanda kurang, kita mulai dari depan. Ya, karena tanda tambah dan tanda kurang itu dia mempunyai kekuatan yang sama. Makanya mereka kerjakan dari depan. Sekarang 2 dikurang 3, min 1. Ditambah 4, hasilnya 3. Ditambah min 1 lagi, hasilnya sama dengan 2. Kita lihat soal nomor 2 lagi. Min 11 dikurang 2 ditambah 4 ditambah min 7 sama dengan berapa? Kita mulai dari depan ya, karena kekuatannya sama tadi. Min 11 dikurang 2, gimana mencarinya? Min 11 ditambah lawan dari apa? Min 2 adalah 2. Ya, berarti dia min berapa? Min 13. Kemudian ditambah 4 ditambah 7. Sekarang min 13 ditambah 4 min 9. Ditambah min 7 sama dengan min 16. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan lagi. Ini contoh soal campuran yang harus kalian perhatikan. Yang penting konsepnya yang kalian kuasai tadi ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tugas rumah. Ini kalian kerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan di GCR. Jadi kerjakan di dalam di lembaran kertas, kemudian fotokan jawaban kalian di lembaran kertas itu, kirim di Google Classroom kita. Ya. Tulis nama dan kelasnya di pojok atas lembaran jawaban kalian. Ini tugasnya ada 3. Nomor 1, min 5 ditambah 3 dikurang 7 ditambah min 8 dikurang 23 sama dengan titik. Aduh Bu, panjang ini kayak kereta api. Enggak jadi masalah, yang penting konsep dasarnya kalian kuasai tadi. Yang nomor 2, 52 dikurang 11 dikurang 4 ditambah 8 ditambah min 3 kurang 5 sama dengan titik-titik. Nah, soal yang ketiga adalah berupa soal cerita. Ini mudah saja. Sule memiliki 20 kelereng. Kelereng itu ia berikan kepada 3 orang temannya. Ajis diberi Sule 3 kelereng. Nunung diberi 6 kelereng. Dan Parto 4 kelereng. Andre yang baru pulang dari luar kota memberi hadiah 55 kelereng untuk Sule. Hitunglah berapa jumlah kelereng Sule sekarang. Ada 20, dia bagi-bagi ke teman-temannya. Si Ajis dapat apa? 3, Nunung dapat 6, Parto dapat 4. Nah, hitung ya, berapa sisanya. Kemudian ada datang si Andre ngasih 55 kelereng lagi. Hingga sekarang jumlah kelereng Sule berapa? Nah, udah kan? Nanti digunakan pakai ditulis dulu konsep matematikanya pakai angka seperti ini atau bilangan sehingga lebih memudahkan. Baik, anak-anak, Ibu kira itu yang bisa Ibu sampaikan tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Kalian sudah mengerti apa itu bilangan bulat, bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat pada garis bilangan, bagaimana dengan cara trik yang mudah yang Ibu ajarkan dengan sistem utang tadi, kemudian juga bagaimana ketika kita mengerjakan pengurangan bilangan bulat. Jadi kita harus memindahkan atau mengubah bilangan operasinya yang tambah jadi kurang, ya. Atau maksud Ibu yang kurang menjadi operasi tambah, sehingga memudahkan kalian untuk mengerjakan. Baik, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian mengerti, tugasnya dikerjakan, dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Ucapkan selamat pagi. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, mari kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai, rekan sekalian,
Ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita.